Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan kali ini. Kali ini kita akan berdiskusi tentang komunikasi massa. Oke, ada yang mau dibahas kali ini? Oke, saya mau nanya nih, menurut kalian fungsi media massa ada apa aja sih? Soalnya yang aku tahu hanya fungsi informasi menurut McWhale, yaitu media massa memiliki fungsi sebagai pusat informasi yang berperan sebagai penyedia dan penyampai informasi mengenai berbagai macam peristiwa, kejadian, realitas, dan banyak hal lain yang terjadi di tengah masyarakat. Nggak hanya itu, jadi ada fungsi mobilisasi juga. Menurut McQuail, fungsi mobilisasi yang dimaksud adalah adanya peran media massa dalam menyebarkan informasi dan mengkampanyekan berbagai hal dalam bidang ekonomi, politik, negara, agama, dan lain sebagainya yang penting di masyarakat. Nah, selain fungsi mobilisasi juga ada fungsi hiburan, yaitu menurut McQuail itu untuk memberikan hiburan kepada audiens atau pembaca sebagai sarana relaksasi dan pengalihan perhatian dari ketegangan sosial yang terjadi di masyarakat. Seperti itu. Kalau menurut aku sih fungsi persuasi ya, karena fungsi ini untuk mempengaruhi opini masyarakat agar terjadinya atau agar terbentuknya paradigma ataupun pandangan-pandangan tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi di sekitar mereka. Kalau dari aku sih fungsi pengawasan. Menurut Wade, media massa memiliki fungsi pengawasan bagi masyarakat ataupun pemerintah, yaitu mengawasi kejadian yang terjadi di sekitar mereka agar mereka dapat mengetahui dengan cepat dan dapat melakukan kontrol terhadap kejadian tersebut secara mudah. Oh, jadi ternyata banyak juga ya fungsi media massa itu. Lalu, menurut kalian, kepemilikan media massa akan mempengaruhi konten medianya nggak sih? Menurutku sih berpengaruh ya, contohnya seperti pendiri stasiun televisi Net TV yaitu Bapak Wisnu Tama dan Bapak Agus Lasmono. Bapak Wisnu Tama merupakan salah satu sosok yang menjadi sumber inspirasi bagi anak muda generasi milenial. Bapak Wisnu Tama juga pernah mengungkapkan bahwa dirinya bukanlah seseorang yang hobi untuk menonton televisi. Dan dia juga mengungkapkan bahwa program-program ataupun konten yang ditayangkan di stasiun televisi Indonesia itu kurang menarik. Oleh karena itu, Bapak Wisnu Tama membuat stasiun televisi dengan konten-konten yang menarik, milenial, kreatif, dan tentunya lebih informatif. Jadi, menurutku sangat berpengaruh sih. Oh, seperti itu. Nah, terus menurut kalian ada apa aja sih efek dari media massa itu? Yang pertama ada efek kehadiran media massa. Yaitu efek yang ditimbulkan oleh kehadiran atau wujud fisik media, misalnya status sosial menjadi tinggi, kebiasaan tidur yang berubah, penggunaan sampo yang diiklankan, yaitu menggantikan abu merang tadi. Kalau menurut saya, ada juga efek yang ditimbulkan oleh isi pesan yang disampaikan media massa. Terlihat dari jenis perubahan yang terjadi pada diri khalayak, perubahan kognitif, perubahan perasaan atau sikap, perubahan efektif, dan perubahan perilaku, perubahan behavioral. Ada yang tahu tentang literasi media massa nggak? Nih, menurut artikel yang aku baca sih, literasi media adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi dalam berbagai bentuk media. Literasi media merupakan skill untuk menilai makna dalam setiap jenis pesan, mengorganisasikan makna itu sehingga berguna, dan kemudian membangun pesan itu untuk disampaikan kepada orang lain, seperti itu. Nah, ada juga itu tujuan dari literasi media. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, mengembangkan budi pekerti, menimbulkan sikap kritis, mengembangkan budaya literasi, dan meningkatkan kualitas waktu. Nah, berarti kan kita bisa menyimpulkan, intinya literasi media berusaha memberikan kesadaran kritis bagi khalayak ketika berhadapan dengan media. Kesadaran kritis menjadi kata kunci bagi gerakan literasi media. Literasi media sendiri bertujuan untuk terutama memberikan kesadaran kritis terhadap khalayak sehingga lebih berdaya di hadapan media. Nah, seperti itu.
Berdiskusi kali ini sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.